perdagangan satwa liar dengan tujuan dijadikan konten. Monyet dibeli atau monyet ditangkap dari hutan. Si monyetnya matanya ada yang di blender. Serius di blender, dibor. Itu konten-kontennya dijual ke negara lain. Misalnya dijual 300 atau 350 ribu gitu. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apakah manusia adalah makhluk yang paling penting dari semua spesies yang ada di bumi ini? Pertanyaan ini menggerakkan saya untuk mempelajari narasi konservasi satwa liar. Mengapa keberadaan satwa liar itu penting? Apa hubungannya dengan perubahan iklim? Dan yang terpenting, apa yang akan terjadi dengan hutan ketika semua satwa liar tersebut punah? Di episode 2 Sabda Bumi, saya bertemu dengan Arisa, seorang wildlife campaigner dari Wildlife Whisperer Sumatera. Jiwa yang sudah bertahun-tahun berjuang akan hak dan keberlangsungan satwa liar di Indonesia. Halo semua, kembali lagi kita di episode terbaru Sabda Bumi. Sekarang kita lagi di Medan dan cuaca ini sebenarnya ini sore hari ya, tapi ya seperti kita lihat saya sudah berkeringatan, perubahan iklim di depan mata dan Lebaran aja terasa panas banget beda, kan kemarin beda banget. Dan ini aja kayak walaupun harusnya biasanya sejuk ya di sini tapi sudah perubahan iklim ini memang. Jadi mungkin episode kali ini kalau kalian udah nonton video sebelumnya kan perjalanan saya adalah ke masyarakat adat atau yang sering mengikuti Instagram saya, tapi kali ini pengen nih ngambil perspektif lain, tapi kali ini kita di kota dan pengen ngobrolin tentang hutan dan satwa liar. Jadi Arisa ini adalah founder atau co-founder dari Wildlife Whisperer. Aku lebih senang dibilang Sumatran Wildlife Campaigner sih. Oke, Sumatran Wildlife Campaigner. Oke, dan mungkin pengen tahu sih awal mulanya itu kan banyak yang tahu tentang Wildlife Whisperer Sumatera di Instagram tuh awalnya gara-gara orang hutan ya, Kalau ditanya orang tahu kita awalnya kenapa, mungkin bukan orang hutan kali ya Ki, tapi mungkin ketika kita muncul, kita salah satu anak-anak muda yang aktif di Instagram melakukan digital kampanye yang cukup vokal mungkin di antara yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman kan biasanya kalau dapat edukasi atau awareness atau melihat kampanye tentang kehidupan satwa liar yang berhubungan dengan upaya konservasi mungkin lebih identik dengan NGO mungkin atau komunitas-komunitas under NGO gitu. Tetapi ketika Wildlife Whisperer Sumatera muncul dengan strategi komunikasi yang sepertinya cukup berbeda dengan teman-teman komunitas under NGO lainnya, kita tidak ada kerjasama under pemerintah, jadi kita punya kebebasan cukup vokal dan untuk menyuarakan apapun keresahan-keresahan yang kita temukan di lapangan, yang kita lihat dengan mata dan kita cerna dengan akal pikiran sehat kita gitu. Ini menarik sih karena lu pernah cerita ke gue tuh kalau awalnya sebenarnya lu bukan anak yang suka berada di alam banget malah gitu ya. Cukup kota banget lah gitu kan. So what's the turning point nih tiba-tiba sangat aware dengan isu wildlife gitu. Awal mulanya apa sih gitu? Bagi lo personal awal perjalanan lo? Oke. Kalau nggak suka alam, aku tuh suka alam. Tapi memang aku nggak gitu tertarik sama hutan, sama gunung. Karena identik dengan cuacanya, bukan cuaca sih, suhunya lebih lembab ya gitu. Aku lebih senang tuh alam itu ke pantai. Nah gitu. Awalnya concernnya aku tuh lebih ke pantai sebenarnya. Atau ke isu marine, ke wildlife marine gitu, kayak lumba-lumba, hiu, terus ada ikan paus juga gitu. Terus mulai terpapar isu konservasi di luar dari marine ini. Itu pertama kali orang hutan gitu, orang hutan Kalimantan. Waktu itu aku aktif di kegiatan kampanye isu lingkungan, climate change sebenarnya. Jadi di Jakarta itu ada Car Free Day di Tamrin, itu seputaran Tamrin. Terus aku ketemu satu booth gitu, Boss Foundation. Terus mereka melakukan awareness tentang orang hutan gitu. Jadi mereka kayak ngadain penggalangan dana gitu. Di situ awalnya aku kenal, oh orang hutan ini ternyata satwa liar Indonesia gitu. Aku kirain satwa liar sama kayak gorila gitu yang dari Afrika gitu. Oh ternyata ini tuh Indonesia yang kayak gitu. Dan kalau main ke kebun binatang tuh
muncul emotional bonding itu ya karena sayang sama binatangnya itu, tapi tetap aku nggak dapat edukasi apapun kenapa orang hutan itu bisa ada di kebun binatang atau satwa liar lainnya bisa di kebun binatang, atau kenapa ada satwa liar di kebun binatang, kenapa ada kebun binatang. Aku nggak tahu itu sih gitu. Dan apa bedanya kebun binatang dengan taman nasional, aku belum mendapatkan edukasi sedalam itu kayak gitu. Oke. Dari Instagram kan gue lihat nih lo sangat cukup aktif dan berkuar-kuar masalah isu konservasi di Indonesia khususnya gitu. Kita mungkin ngobrolin di ranah Indonesia dulu aja kali ya gitu ya. Sebenarnya sih what's the biggest issues right now? Mungkin secara general aja di ranah konservasi satwa liar itu apa sih sebenarnya? Di Indonesia. Di Indonesia. The biggest issue. Mungkin yang pertama kita ngebagi dulu kali ya. Kalau kita ngomong konservasi satwa liar, itu ada in situ, terus ada juga ex situ. In situ itu yang ada di dalam kawasan hutan. Contohnya kayak di Bukit Lawang ada orang hutan, mereka ada di kawasan konservasi in situ di Taman Nasional. Kalau ex situ itu ada di kebun binatang gitu. Ada juga di lembaga konservasi private, itu biasanya under NGO gitu, atau instansi atau lembaga konservasi yang bekerja sama dengan pemerintah gitu, dan itu sifatnya tidak untuk umum gitu, tidak untuk wisata. Itu aja yang membedakan kebun binatang dengan tempat konservasi satwa liar di lembaga milik NGO kayak gitu. Nah, kalau untuk problemnya adalah untuk di kawasan in situ, mau itu dia kawasan hutan lindung atau hutan di luar dari taman nasional, tetap ada namanya deforestasi gitu kan. Satwa liar kita terancam kehilangan habitatnya yang kayak gitu dengan aktivitas baik itu ulah manusia atau karena faktor alam yang kayak gitu. Nah, kalau di ex situ itu mungkin yang lebih masif di kita itu adalah campaign atau suara-suara juru kampanye satwa liar atau para pemerhati satwa liar yang menyuarakan tentang kesejahteraan satwa. Nah, kayak gitu. Kenapa itu cukup tinggi suara-suara itu dikampanyekan? Yaitu tadi gitu, banyak lembaga konservasi ex situ seperti kebun binatang yang dipertanyakan fungsinya sesuai harfiahnya. Tapi kalau harus diurutin, problem satwa liar kita adalah memang habitatnya yang terancam karena deforestasi. Terus juga karena bencana alam juga gitu. Deforestasi ini ada karena lebih ke manusia sih biasanya gitu. Terus yang lainnya ya karena balik lagi masih minimnya kesadaran manusia untuk menjaga satwa liar tersebut di habitatnya atau yang ada di kebun binatang itu sih. Nah, ngobrolin masalah masyarakat yang tinggal di wilayah konservasi ataupun memang yang wilayah yang dilindungi lah satwa-satwanya kan. Sebenarnya kita tuh sebagai orang Indonesia tuh sebelum ada terjadi deforestasi, adanya perkebunan gitu kan. Sebenarnya hubungan kita dengan satwa-satwa ini gimana sih sebenarnya kalau dari yang lo pelajari gitu? Mungkin di sini ada hal yang berbeda ketika kita berbicara tentang manusia yang kehidupannya itu berada dekat dengan habitat alami satwa liar gitu. Kalau masyarakat adat mereka memang dari nenek moyangnya mereka memang sudah memiliki nilai-nilai nilai-nilai leluhur, bagaimana caranya untuk menjaga alam, bagaimana caranya untuk memanfaatkan alam gitu, tidak untuk mengeksploitasi alam gitu. Itu cukup keras untuk masyarakat adat gitu, baik dari sisi budayanya, baik dari sisi kekeluargaannya. Mereka tuh punya hubungan yang cukup sakral dengan alam gitu, berbeda dengan manusia yang manusia ini adalah pendatang ke kawasan habitat satwa liar tersebut begitu. Misalnya manusia ini mereka bukan manusia yang punya naluri untuk bagaimana berinteraksi dengan satwa liar atau mungkin habitatnya begitu. Mereka adalah manusia yang datang dari kota, melihat di situ ada tempat, ada kawasan yang bisa dijamah untuk menjadi tempat tinggal. Ada tipikal karakter manusia yang harus kita bedain di sini gitu. Jika kita berbicaranya adalah tentang masyarakat adat, mereka memang mempunyai hubungan keterikatan yang cukup erat dengan alam gitu. Mereka memanfaatkan, tetapi tidak untuk mengeksploitasi begitu. Karena manfaat dan eksploitasi itu beda gitu, dua hal yang berbeda gitu. Tetapi ketika manusia itu adalah bukan manusia yang memang dia tinggal dari lahir di
di kawasan habitat alami satwa liar tersebut, yaitu tadi secara kita manusia itu ada secara psikologis karakter manusia yang menjamah di luar batas dari yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu, atau mungkin simpelnya arti sifat, cukup. Ya, arti cukup gitu, bahkan mungkin lebih dari cukup, sudah dapat ada lagi gitu. Problem itu juga jadi salah satu problem sebenarnya untuk konservasi satwa liar. Manusia yang adalah pendatang di sekitar kawasan konservasi satwa liar tersebut adalah manusia yang kebanyakan mereka masih survive untuk ekonomi yang kayak gitu. Ketika mereka melihat peluang ada yang bisa dijadikan peluang ekonomi dari dalam kawasan hutan, itulah yang dilakukan oleh manusia tersebut untuk melakukan eksploitasi tersebut gitu. Eksploitasi nggak hanya cuma satwa liar aja, tapi juga fauna, flora dan fauna yang ada di dalam gitu, yang alhasil tuh merusak ekosistem yang ada di hutan gitu. Itu juga yang jadi salah satu penyebab kenapa perdagangan satwa liar tersebut itu sulit diputus jika tidak mendisiplinkan masyarakat kawasan sekitar hutan dari sisi ekonominya gitu. Jadi kalau misalkan kita pelajarin bagaimana strategi pemerintah dan juga mitra-mitranya untuk membendung atau meminimalisir efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa liar tersebut, adalah memang harus menyelesaikan satu rantai ekonomi yang masih terus berputar. Berbeda jika ini adalah masyarakat kawasan hutannya adalah masyarakat adat, tanpa bantuan pemerintah pun mereka tahu cara bertahan hidup gitu, dan bagaimana ekonomi mereka tuh harus berputar, atau bagaimana mereka harus berpikir tentang isi perut gitu. Beda dengan manusia yang jatuhnya manusia itu adalah pendatang. Ini yang sebenarnya jadi the biggest problem dari konservasi satwa liar itu. Secara historical, sebenarnya awal mula perdagangan satwa liar itu apa sih gitu? Kenapa bisa itu terjadi? Ekonomi. Demand-nya awalnya dari permintaannya. Kenapa gitu kalau dari sejarahnya? Kalau sejarah exactly-nya kenapa aku nggak tahu, belum mempelajari sampai sejauh itu. Tapi kalau melihat polanya sampai sejauh ini dengan beragam macam modus operandi yang semakin berkembang dan semakin kreatif, semua memang berlandaskan karena kebutuhan ekonomi sih, gitu. Itu tadi kan aku bilang ketika kita membedah perdagangan satwa liar ini dari hulu ke hilirnya. Itu ada masyarakat kawasan hutan yang mereka adalah sebagai pelaku utamanya. Mungkin pelaku utama di sini mereka yang mencari, mereka yang mengantarkan ke ke transit gitulah, transit untuk si penerimanya. Nah, yang kayak gitu, dari penerima dikirim kemana? Apakah dikirim ke pasar-pasar hewan yang ada di Indonesia, atau dikirim ke luar negeri, atau mungkin ini orderan dari pihak-pihak tertentu, let's say pejabat. Nah, yang kayak gitu. Itu sih kurang lebih beberapa reason yang aku pelajarin. Gitu. Isu yang menurut lo paling disturbing yang lo pernah handle selama lo menghandle wildlife whisperer Sumatera? Banyak sih, tapi yang paling itu coba mungkin boleh satu dua kasus yang kalau dibilang paling mengganggu itu mungkin lebih ke ininya kali ya, ke respon manusianya kali ya. Gimana misalnya? Respon seperti apa? Respon manusia ini, manusia yang ada di pemerintahan, manusia yang ada di instansi-instansi lembaga konservasi. Ada 3 layer sih mungkin di sini yang kita bedah: pemerintah, terus masyarakat kawasan hutan, terus ada juga masyarakat urban. Pemerintah membuat aturan, tetapi di lapangan itu aturan yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang diputuskan gitu. Contoh, pemerintah kita itu sangat gencar buat mengkampanyekan stop perdagangan satwa liar begitu. Tetapi itu hanya sebatas aturan, menurut kita hanya sebatas aturan tertulis di atas kertas saja gitu sih. Fakta di lapangannya itu nggak seketat itu gitu. Perdagangan satwa liar ini kan nggak cukup cuma hanya dikaji dari ada supply, ada demand kayak gitu. Terus atau mungkin dari sisi pelakunya, masyarakat di sekitar kawasan hutan ekonominya harus dibantu agar terputus begitu. Nggak sesimpel itu sih sepertinya. Sangat gitu. Kompleks gitu. Nggak cukup dari sekitar kawasannya, kita masuk ke kota pun ada reason juga kenapa perdagangan satwa liar itu nggak bisa diputus. Let's say yang paling masif sekarang itu sangat tren di sosial media, flexing. Flexing yang dulu itu, dari dulu kalau kita ngebahas dulunya ini, pelakunya adalah pejabat gitu. Pelakunya itu adalah pejabat, mereka gemar mengoleksi satwa-satwa liar kayak harimau,
atau mungkin jenis-jenis kucing besar yang lainnya yang kayak gitu. Ketika kita membedah masyarakat urban ini yang bener-bener tuh PR banget. Nah kayak gitu, karena ketika kita berbicara di sosial media, pelakunya adalah masyarakat urban gitu. Yang aktif di sosial media itu mostly mereka adalah masyarakat urban gitu. Ini yang sebenarnya cukup menjengkelkan di kita. Pemerintah pun tidak dengan segera melakukan langkah atau kebijakan untuk menertibkan ya hal simpelnya bagaimana ini bisa memutus rantai perdagangan satwa liar itu tadi gitu. Oke. Nah, gue pengen tahu sih, sebenarnya lu juga pernah mention Indonesia itu juga salah satu negara terbesar yang melakukan konten violence terhadap satwa gitu. Boleh jelasin nggak gitu? Untuk violence di sini, untuk konten itu juga berhubungan dengan itu tadi sih, permintaan perdagangan satwa liar itu tadi. Jadi ada namanya tuh modus operandi gitu. Kalau dulu kan atau mungkin secara konvensionalnya perdagangan satwa liar itu adalah ada penjual ada pembeli gitu kan, yang tujuannya baik itu untuk mengoleksi atau untuk kebutuhan diawetkan atau untuk dikirim ke laboratorium, nah yang kayak gitu. Itu kurang lebih beberapa aktivitas perdagangan satwa liar gitu. Tetapi dengan berkembangnya zaman dan ada digitalisasi juga, ada perkembangan yang namanya bentuk perdagangan satwa liar dengan tujuan dijadikan konten. Kayak contohnya itu yang jadikan konten adalah monyet dibeli atau monyet ditangkap dari hutan, terus mereka melakukan kejahatan satwa itu, si monyetnya matanya ada yang di blender. Serius di blender, dibor, terus ada yang di blender gitu, yang itu konten-kontennya dijual ke negara lain. Dan gitu. Itu ada marketnya gitu? Ada marketnya itu ada gitu. Satu konten itu kalau aku nggak salah dijual 300 atau 350 ribu gitu. Wow. Permintaan tertinggi untuk konten penyiksaan itu ada di Cina. Di situ, itu tertinggi itu di Cina yang kayak gitu. Terus yang lainnya kejahatan apa lagi ya? Kucing juga, nah yang kayak gitu. Tapi yang kemarin itu sempat heboh beritanya adalah primata sih, lebih ke monyet ekor panjang dengan aku lupa jenis apa, tapi kayak semacam gibbon gitu, tapi lebih ke monyet ekor panjang gitu yang disorot. Dia matanya dibor, terus ada yang di blender juga, dan itu pelakunya bahkan sampai kena sanksi hukum juga kan, diproses sampai ke hukum juga. Dan yang membuat konten ini di Indonesia gitu? Di Indonesia, orang Indonesia juga. Ini gitu. Fakta yang cukup mengkagetkan sih, maksudnya ternyata isu satwa tuh juga bukan hanya sekedar perdagangan liar, tapi juga perkontenan ini. Iya, kejahatan. Maksudnya orang mereka akan melakukan apapun demi konten gitu loh. Ya balik lagi, semuanya memang karena kebutuhan ekonomi. Kalau kita ngomong konservasi satwa liar ini sih, habitatnya dikurasi dengan faktor ya ekonomi juga kan gitu. Terus satwa liarnya diambil dari habitatnya, alasannya ya karena reasonnya ekonomi juga kan gitu. Jadi problem negara kita ini ya memang salah satunya mungkin yang terbesar memang masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya sih. Kita masih mendengar gitu respon masyarakat ke kita, ini adalah pekerjaan yang sangat membuang waktu gitu. Lebih bagus mikirin perut sendiri dulu daripada mikirin satwa liar, nah yang kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan untuk beberapa atau segelintir manusia adalah satu kegiatan atau pekerjaan yang nggak make sense buat mereka yang kayak gitu. Karena buat mereka ya namanya kehidupan di bumi itu adalah ya manusia itu makan, minum, tidur, berkeluarga, kerja, ya udah kayak gitu. Normalnya seperti itu. Artinya kan di sini banyak manusia yang memang belum memahami kalau kehidupan di bumi ini tuh nggak hanya tentang manusia itu tadi kan. Bahkan kayak sekitar pohon-pohon di kita ini yang kita ngelihatnya diam, tapi kalau kita belajar ya mereka tuh hidup. Mereka tuh makhluk hidup gitu, mereka juga bernafas, tapi tidak dengan seperti manusia gitu. Itu sih yang jadi problem juga di konservasi satwa liar atau di kita sebagai wildlife campaigner gitu. Menyuarakan isu satwa liar ketika kita ketemu orang yang nggak bisa masuk, kita nggak bisa mengetuk hatinya, gitu. Mereka melakukan defensif karena mereka melihatnya, memvisualisasikan makhluk hidup di luar dari manusia dengan kacamata dirinya sebagai manusia. Dan itu gitu. problemnya sampai sekarang gitu ya. Contohnya kayak gini, ini tumbuhan ini hidup, tapi mereka nggak bisa menyadari hidup karena kategori hidup untuk manusia adalah jantungnya berdetak, ada nafas yang keluar dari hidung gitu. Jadi mereka merefleksikan, melihat itu atau memvisualisasikannya ya dari sisi kacamata mereka sebagai manusia kayak gitu. Itu juga problem-problem
ya manusia di sini sangat banyak lapisannya ya, mungkin itu juga problem pemerintah kita juga gitu. Ketika pemerintah atau segelintir orang-orang yang bekerja di instansi lembaga konservasi, ya mereka melihat itu memang dari sisi kacamata mereka bekerja untuk konservasi. Ketika mereka bekerja untuk konservasi, ya mereka bekerja untuk konservasi karena mereka dibayar, ada kebutuhan begitu. Ya itu sih yang menjadi tantangan, nggak cuma buat kita di The Wildlife Whisper aja nggak, tapi juga untuk beberapa orang yang memang bekerja cukup genuine ya untuk konservasi satwa liar gitu. Core problemnya juga ya, kita harus mendobrak pandangan antroposentris ini gitu. Maksudnya kalau kita manusia itu di puncak segalanya gitu. Jadi kita memang PR-nya itu mendobrak ego kita makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup di muka bumi ini, kita bukan yang paling penting. Karena semuanya penting gitu kan, dalam berkesinambungan kan. Iya. Sepertinya yang menjadi kendala konservasi satwa liar di Indonesia ini adalah strategi bagaimana memang menyadarkan manusianya gitu sih. Jadi semakin kalaupun harus ada satu teknologi canggih yang bisa mengupayakan upaya konservasi satwa liar ini, ketika manusianya juga tidak sadar dengan apa itu fungsi satwa liar, apa itu fungsi habitat satwa liar, kayaknya akan sulit sih. Apa ya, kesadaran buat memahami itu satwa liar, itu binatang. Binatang itu secara harfiahnya diciptakan mereka tidak punya akal pikiran. Yang punya akal pikiran itu manusia gitu. Jadi ketika satwa liar masuk ke pemukiman warga, ya masih ada gitu yang narasi-narasi yang terdengar satwanya salah, terus manusia menjadi korban, masih ada narasi-narasi seperti itu gitu. Cukup mengedukasi ketika kita bertemu dengan ada salah satu conservationist dari pemerintah, dan ketika kita membahas isu konservasi satwa liar itu dari sisi agama, yang memang kita diajak berpikir cerdas gitu loh, Ki. Berpikir cerdas di sini kita harus merenung dulu gitu loh. Kita sebagai manusia, kita ciptaan Allah. Satwa liar itu juga ciptaan Allah. Rumahnya pun ciptaan Allah gitu. Yang masing-masing dari kita sudah dibagi nih. Manusia diciptakan tinggalnya di mana? Satwa liar diciptakan tinggalnya di mana? Hutan itu fungsinya untuk apa? Nah, yang kayak gitu. Jadi memang belajar mundur ke belakang sampai ke hal dasar. Kita kembali ke topik elephant in the room, yaitu adalah climate change. Karena setiap di podcast Sabda Bumi kita selalu ngebahas ujung-ujungnya itu selalu ke perubahan iklim kan. Jadi aku pengen tahu juga sih, sebenarnya kan gue juga baru tahu ternyata isu peduli dengan satwa liar atau konservasi satwa liar itu bukan hanya masalah empati, tapi ternyata juga ngaruh ke perubahan iklim gitu. Yang seperti yang pernah lo ceritain, mungkin boleh jelasin nggak gitu ke penonton, karena kan banyak nggak tahu ternyata melindungi satwa liar itu sama dengan melindungi kenapa gitu, nggak cuma kenapa kita harus melindungi satwa liar? Iya, kenapa kita harus melindungi satwa liar? Satwa liar ini juga kalau kita agak membahasnya dari sisi agama, balik lagi fungsi manusia itu apa, hewan itu apa, tumbuhan itu apa gitu. Satwa liar ini kan gak cuma yang ada di hutan aja, Ki. Bahkan di sekitar kita ada serangga, ada semut, ada kupu-kupu, ada apa lagi ya, ada madu itu apa? Lebah. Nah, yang kayak gitu ada lebah. Itu juga namanya satwa liar dan itu pun terancam punah. Dulu mungkin kalau Kiki aware tuh ya waktu kecil, kayaknya kita tiap keluar rumah masih banyak ngelihat kupu-kupu, masih banyak ngelihat serangga-serangga di pohon-pohon, di bunga-bunga gitu. Sekarang itu hampir jarang gitu terlihat gitu, karena memang sumber nektarnya tuh nggak ada. Serangga-serangga yang mencari nektar itu udah nggak ada lagi sumber nektar. Dan ketika lebah hilang, apa yang terjadi? Ketika lebah hilang, apa yang terjadi? Serangga-serangga itu mereka punya fungsi untuk menyuburkan tumbuhan gitu. Jadi aku tuh aware tentang ini pun itu waktu ngelihat ibuku di rumah itu ngebuat kayak mini taman gitu, kayak bunga melati gitu, Ki. Jadi bunga melati ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri gitu. Dan di sebelah kanan itu dihinggapi itu sama serangga.
gitu sama serangga, itu belum ada bunganya sama sekali gitu. Aku nggak tahu itu ngapain gitu. Itu malam-malam, tiap malam tuh dia muncul gitu. Terus kayak selang berapa hari muncul tuh bunga-bunganya gitu. Yang di sebelah kiri itu nggak dihinggapin sama serangga gitu, dan dia nggak berbunga-bunga gitu. Dan ketika berbunga makin banyak serangga datang kayak gitu. Terus habis itu kayak berpindah tuh kan serangganya ke sebelah kiri, muncul lagi gitu. Jadi kayak muncul tumbuh bunga-bunganya lagi. Terus jadi di rumahku itu ada taman di depan, ada taman di belakang. Nah, taman di belakang itu tadinya tuh kayak cuma taman kosong rumput gitu doang, tapi sering dilewatin sama burung-burung gitu, ngejatuhin biji-bijian gitu. Dan biji-bijian itu tumbuh. Bahkan sekarang tuh udah ada pohon mangga gede gitu, yang itu ya karena dari biji-bijian yang dijatuhin oleh burung-burung itu tadi. Nah, yang kayak gitu. Jadi mungkin ketika serangga terus burung-burung yang ada di sekitar kita itu udah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi petani-petani yang memang sudah petani alam kali ya, di luar dari manusia kayak gitu. Gue suka istilah ini, pernah lo bilang sih, saat petani hutan untuk orang hutan dan juga gajah, umbrella species ya, kalau istilahnya gitu. Mereka adalah petani hutan. Lo pernah bilang tuh dalam salah sebuah statement kan. Mungkin boleh jelasin petani hutan tuh gimana tuh? Petani hutan itu maksudnya sama kayak kita petani manusia gitu. Jadi di hutan itu satwa liar ini mereka adalah mitigasi climate change kalau kita menghubungkan dengan perubahan iklim gitu. Oke, gimana? Apa hubungannya gimana tuh? Mereka itu hero-nya, mereka tuh pahlawannya yang kayak gitu. Hubungannya adalah misalnya petani hutan itu ada di kita itu ada Taman Nasional Gunung Leuser, di situ ada beberapa satwa kunci yang menjadi satwa prioritas. Di Sumatera itu atau di sekitar kita itu ada harimau, ada orangutan, ada gajah, ada badak di Aceh yang kayak gitu, dan ada satwa-satwa liar lainnya juga yang berperan juga sebagai petani hutan gitu. Tapi kalau kita membahas satwa prioritas kita ini kayak misalkan orangutan gitu. Orangutan itu mereka punya kebiasaan makan biji-bijian yang bijinya itu bisa dijatuhin ke tanah, tumbuh menjadi pohon kayak gitu, atau dari fesesnya aja itu bisa tumbuh menjadi pohon. Itu kalau orangutan. Jadi mereka berfungsi sebagai penyebar biji-bijian gitu, untuk menumbuhkan pohon-pohon di hutan kayak gitu. Dan ketika mereka punah, tidak ada yang menumbuhkan biji-biji itu lagi, penyebarnya gitu lagi. Ada beberapa satwa lainnya juga yang mereka berfungsi untuk menyebar biji-bijian seperti burung kayak gitu. Tapi kan tetap saja ketika satu spesies itu musnah, ya ekosistem di hutan itu juga nggak berimbang gitu, nggak seimbang kayak gitu. Dan dari sisi rantai makanannya juga nggak seimbang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kayak burung makan itu ya kayak cuma biji tok gitu doang gitu. Tapi kalau misalkan kayak orangutan, dia itu nggak cuma makan satu buah aja, mereka juga makan daun-daunan juga. Jadi ketika itu dicerna, diproses di dalam perutnya, kita nggak tahu itu menjadi kompos apa buat hutan gitu. Dan ketika berakhir sebagai feses, itu bisa menumbuhkan pohon. Bahkan feses orangutan itu aku juga pernah lihat sendiri, feses orangutan itu kayak diolah sama serangga kecil gitu. Oh wow, gitu. Itu nggak tahu buat apa sih. Jadi itu kayak ngolah kotoran orangutan, dia buat kayak bola-bola, terus dia bawa gitu loh. Gitu, dia buat kayak buat rumahnya gitu loh. Jadi kayak ngebuat rumah gitu. Itu serangganya jenis apa aku nggak tahu gitu. Tapi itu serangga kecil gitu yang diolah, dibuat kayak bola-bola, terus dia kayak ngebuat rumahnya sendiri gitu. Terus kalau gajah ini mereka itu punya kaki yang gede ya. Jadi ketika gajah itu melangkah di hutan itu kan ada rumput-rumput liar gitu. Yang rumput-rumput liar ini ada beberapa jenis rumput itu yang tidak baik untuk ekosistem hutan juga gitu, atau untuk vegetasi tanaman-tanaman lainnya juga gitu. Bahkan ada juga beberapa jenis rumput itu yang mereka menyerap atau menutupi sinar cahaya matahari kayak gitu. Jadi sinar cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman besar atau tanaman-tanaman yang membutuhkan suplai cahaya matahari lebih itu ketutup oleh rumput-rumput liar tersebut. Dan secara natural gajah itu bakal menginjak rumput-rumput liar itu gitu. Jadi ketika dia menginjak rumput liar, jadi secara nggak langsung pun dia melakukan penyuburan tanah juga, penyuburan tumbuhan juga gitu. Jadi semua tuh sangat berkaitan gitu. Jadi masing-masing tuh memang ada perannya. Orangutan ada perannya. Jadi kalau orangutan ini kan mereka lebih
satwa arboreal ya, yang hidupnya di atas pohon gitu. Ada satwa yang hidupnya di bawah pohon. Itu dengan masing-masing tugasnya perannya juga. Nah yang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu, beda ya, kayak kita manusia, kita metik tanaman itu ngerusak, bener ya. Tapi ketika hewan yang melakukan atau satwa liar yang melakukan, itu mereka tidak merusak dan nggak ada sejarahnya. Kayak aku juga nggak pernah ngebaca literaturnya, baik itu dari sisi agama sekalipun, satwa liar memakan biji-bijian sampai menjatuhkan pohon itu merusak. Sama sekali enggak. Tetapi ketika manusia yang memang menjatuhkan atau memetik daun aja dari hutan, itu namanya merusak. Kayak gitu. Berarti kan ya manusia itu memang diciptakan tidak untuk itu. Gitu. Ada tumbuhan, ada buah-buahan yang bisa dipetik oleh manusia. Tetapi itu memang sudah digaris juga gitu, sudah ditentukan juga oleh Tuhan gitu. Ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, ini boleh dimakan oleh manusia, ini nggak boleh. Ini jatah satwa liar, ini jatah manusia. Jadi masing-masing tuh sebenarnya udah ada porsinya sih. Cuma manusianya aja yang serakah. Atau kita kehilangan arti peran kita tuh, kita kehilangan arti menjadi manusia tuh apa sih gitu loh. Iya karena serakah, bener nggak sih? Kalau manusia tahu arti fungsi dia sebagai manusia diciptakan, ya nggak bakal mengganggu yang bukan haknya sih Ki. Itu sih, kalau kita berbicara tentang hak, satwa liar, tumbuhan itu punya hak di bumi ini. Dan fungsinya balik lagi ya buat kita. Jadi ketika kita mengambil hak mereka, yang dirugikan juga kita. Dan secara agama pun, kalau kita harus ngomong tentang agama, ya ada tertulis juga gitu loh. Apa yang dilakukan manusia, apapun itu, kerusakannya yang ngalamin manusia itu juga tadi. Contohnya perubahan iklim itu tadi. Gitu. Pengikat karbon dioksida untuk diteruskan ke atmosfer itu tadi yang tidak seharusnya dilepaskan ke atmosfer tadi kan hilang gitu sih. Itu yang masih belum disadarin oleh banyak manusia gitu. Edukasi atau mungkin pengetahuan tentang alam, bagaimana masyarakat di Indonesia itu sangat minim sekali memang pengetahuan tentang lingkungan atau bagaimana cara mencintai alamnya sih. Sebesar apapun atau sebanyak apapun program upaya konservasi satwa liar dan juga perubahan iklim yang dijalankan oleh pemerintah dan mitranya, tapi tidak menggandeng atau mengayom masyarakatnya untuk sadar, impossible thing sih menurutku. Pembahasan kita hari ini sangat menarik banget sih. Ternyata salah satu yang benar-benar membuat aku sadar ternyata konservasi satwa liar itu sangat berhubungan dengan perubahan iklim. Ketika petani hutan ini, orangutan dan gajah dan segala halnya hilang, atau satu spesies hilang, ternyata itu merusak sistem hutan itu, dan hutan nggak bisa berdiri sendiri tanpa mereka gitu kan. Dan itu mungkin banyak orang belum sadar kenapa ini penting banget. Simpelnya gitu, mungkin gini ya Ki, ketika penjaganya dimusnahkan atau disakiti atau dihilangkan, yang jaga rumahnya siapa? Ya itu bakal jadi kosong, bakal jadi mati. Hutan itu bakal mati. Ya sama kayak manusia juga gitu. Ketika manusia, rumah yang ditinggalkan manusia tidak ada manusianya, rumahnya rusak kan. Ketika ya apapun itu bentuk manusia itu tidak ada di rumah itu lagi, rumah manusia itu rusak, rumah kita itu rusak. Simpelnya mungkin seperti itu untuk mencerna kenapa satwa liar itu penting dipertahankan ada di habitatnya. Dialog dengan Arissa membuat saya sadar, narasi untuk mencegah kepunahan manusia tidak bisa hanya diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Satwa liar ternyata mempunyai peran yang sangat krusial dalam menyelamatkan kehidupan kita sebelum krisis iklim menghilangkan segalanya. Sebagai petani hutan, mereka yang membuat ekosistem hutan bisa berjalan. Ketika mereka punah, sistem hutan tidak hidup, dan hutan pun akan mati. Fakta inilah yang masih sering tidak diketahui oleh kita semua. Percuma saja kita bersuara akan keselamatan hutan kita jika kita melupakan mereka yang tinggal dan menjaganya. Kita semua terhubung. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita semua setara dan mempunyai tugas masing-masing. Menjaga hak dan keberlangsungan satwa liar adalah menjaga eksistensi manusia itu sendiri. Terima kasih banget sudah hadir di episode Sabda Bumi kali ini. Mungkin untuk ada end quotes untuk teman-teman yang nonton ini tentang White Whisper Sumatera, kalaupun ada yang ingin join sebagai campaigner, mungkin ada beberapa kata untuk teman-teman yang nonton. Dari aku mungkin wildlife extincts, climate change before your eyes. Jadi ya ketika satwa liar itu punah, ya perubahan iklim itu akan langsung terasa di kita sih. Mungkin hari ini kita masih ngerasain hujan, panas, atau mungkin besok kita keluar rumah udah kebakaran mungkin. Nah itu sih. Nobody knows. Jadi ya let's speak up for the voiceless. One person start from you. Small action, big change. Itu sih. Terima kasih banget
Terima kasih banget, Sa. Terus berjuang. Dan teman-teman mungkin follow Instagram What Love Whispers Mantra dan pantengin kegiatan mereka, dan kalau ada program juga semua join open kan juga ya. Iya, ya. Oke. Makasih juga buat Sabda Bumi dan juga Kiki. See you on the next episode.